Kita akan lanjutkan kembali di pagi hari ini. Kita akan mulai kembali untuk perakitan mesin 2KD kali ini. Setelah dari gigi-gigi di bagian depan terpasang, pastikan dari top-top ini sudah benar atau titiknya, dan baut yang mengunci di bagian gigi ini sudah kita lepas. Bisa kita tutup untuk covernya, atau kita pasang dari cover gigi teming. Lem. Sakral ekor. Nggak usah, posisinya balik. Set malah dong, kedua kayak mah matahin mah. Terus urusannya nak nama. Sing ketarsik. Kisi. Setelah dari mohon maaf, dari saringan kasar oli atau pipa yang mengarah ke bagian kalter menuju pompa oli ini terpasang, bisa kita lanjutkan untuk pengeliman dari perpak kalter. Di bagian kalter ini tidak menggunakan perpak, jadi hanya memaksimalkan teknik-teknik dalam pengeliman saja. Saya sarankan untuk menggunakan lem yang berkualitas.
gasket nanti ya. Kita ingatkan kembali sebelum menutup atau memasang di bagian head di jenis 2KD atau 2GD terdapat seperti ini. Ini adalah berfungsi mengurangi dari aliran oli yang masuk ke bagian head. Karena mungkin saking derasnya atau kurang mengerti dari pabrikan ini dilubangi agak besar, tapi dipasang yang seperti ini, letaknya di sini. Jadi mengecil untuk lubang olinya. Terletak di bagian belakang sebelah kanan. Pak Toto menyarankan untuk pemasangan dari perpak head, tambahkanlah lem gasket cair untuk mengurangi risiko kebocoran oli, kebocoran air, dan kebocoran kompresi. Di sini dari Pak Toto telah melakukan penyelepan di bagian permukaan head dan di bagian silinder blok. Jadi untuk yang bawah ini diseleb, kemudian untuk yang atas di bagian silinder head sisi bawah ini juga kita lakukan penyelepan, tujuannya biar senter kembali. Dan resiko mungkin dari kebocoran yang terutama terjadi penyebab panas ini adalah di bagian kompresi. Jadi ruang ledak di bagian atas ini keluar atau merembes atau merembet ke bagian ruang-ruang air dan bisa menjadikan penyebab dari temperatur lebih naik atau air radiator cepat berkurang karena dari permukaan di bagian atas silinder blok juga di bagian bawah silinder head ini kurang rata karena dari dari perpak ini berbahan plat, jadi memang harus benar-benar lurus atau rata. Kalau bawaan packing set made in Thailand ini biasanya dari asbes. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau dari plat atau yang berbahan plat ini lebih tipis, secara otomatis dari tenaga mesin akan lebih ada ketimbang dengan atau dibanding dengan yang berbahan ringlet. Kalau ringlet ini kan agak tebal, biasanya dari tenaga mesin akan sedikit berkurang meskipun hanya 0, berapa mili, pastinya dari tenaga mesin nanti akan sedikit berkurang. Kemudian untuk yang berbahan plat ini lebih tahan panas apabila mungkin ada suatu dari selang atau air radiator yang berkurang tidak diketahui atau mungkin dari selang radiator yang pecah, ini tidak berisiko rusak dari perpak head ini yang berbahan plat. Sedangkan untuk yang berbahan ringlet atau asbes itu biasanya lebih beresiko untuk rusak karena berbahan lunak, meskipun dari bahan tersebut sudah direkomendasikan, tapi karena sesuatu pastinya akan terjadi dan kita juga meyakini dari bahan yang lebih bagus akan meminimalisir dari risiko-risiko yang seperti Pak Toto sampaikan tadi. Dan sebelum memasang head, kita sarankan kembali untuk piston ini berposisi rata di tengah saja. Khawatirnya ada benturan kelep dengan piston pas saat nanti asnoken terpasang karena terdapat timing bell yang belum terpasang, mungkin dari posisi kelep-kelep tersebut ada yang tertekan saat dari asnoken sudah terpasang, nanti malah menjadikan
benturan malah bengkok, malah terdapat bocornya kompresi melalui klep. Ini kita sarankan memasang atau kita pastikan dari permukaan piston ini berada di tengah atau posisi turun. Dari pemberian lem secara bolak-balik dari bagian perpaget, kita ratakan dulu, sudah Pak Toto oleskan dari lemnya. Pastikan kembali dari posisi atas bawahnya tidak salah. Manifold X di sebelah kanan. Untuk kekencangan nanti bisa dilakukan menggunakan kunci torsi secara menyeluruh di 10,5 kg. Kita akan percepat, rapatkan dulu dari kesemua baut dengan kunci impact. Mulai dari tengah, Mas. Tengah meminggir, lali bae iki lho. Sekok kene lho Din, kok ora nganu Din, tenagane menak. Kowe re ndak. Kak maksudnya kok kene ben gak ngelidak. Nah, posisinya kan rono ketarik. Salah ora, lho salah toh. Ya gak iso nyeklek. Kare malik toh. Ya wis kare nglebokno lah. Alah. Kene sik, kau kentan kene sik, muter ngono modele.
balik terus. Mulai kok ini merono. Akan kita periksa dari kesemuanya, pastikan dari kesemua baut tidak ada yang lupa kita kencangkan. Terus lewat dietin. Lho balene. Ragu kowe kok. Setelah selesai dari pengencangan baut silinder head, bisa kita pasang lifter atau topi klep. Dari topi-topi klep ini sudah kita urutkan dan dari klep-klep ini juga sudah kita lakukan penyekuran. Dari seal klep juga sudah kita ganti dengan yang baru. Sudah masuk semua untuk lifter. Bisa kita tambahkan oli untuk melumasi dari kesemuanya. Nanti sekalian untuk pemasangan asnoken. Dan Pak Toto tidak menyarankan kembali dari bagian piston tadi berubah, harus di bagian tengah karena kita akan mengecek untuk celah klep di bagian silinder 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, di 1, 2, 3, 4. Untuk mengetahui dari mana Pak Toto untuk di bagian asnoken in dan egg yang terdapat lebih panjang karena ada seal asnoken, ini adalah klep in, sedangkan untuk klep egg berarti lebih pendek. Kemudian bagaimana Pak Toto memasangkan dari gigi di bagian asnoken in dan egg? Di bagian sini ada tanda titik yang diberikan pabrikan. Jadi ada 2 titik, tinggal kita luruskan saja. Jadi seperti ini. Ini ada titik 1 tapi di bagian persis dengan gigi, sedangkan ini ada satu titik tapi di bagian tengah. Tinggal kita pasangkan seperti ini saja. Nah, ini sudah menyambung dan kita pasang dari keduanya. Cukup itu saja mengetahui cara pemasangan asnoken in dan egg. Pastinya nanti akan ada tekanan klep karena dari asnoken ini ada yang timbul di bagian yang menyentuh lifter. Jadi
Langsung kita tutup. Untuk tutup asnokennya Mas Udin, tutup ini ada urut-urutannya, ada in ataupun ik, ini ada urutannya di bagian sisi atas. Dan untuk yang bagian depan kita sarankan ditambahkan lem, karena di sini ada sisi ruang yang keluar. Apabila tidak ditambahkan lem nanti akan menjadikan rembesnya oli. Nganu Mas Udin, dikasih oli dulu Mas Udin, asnokennya ditetesi oli dulu. Nah ini kan tinggal masang. Sudah bisa dipasang, diperhatikan urutan angkanya. Nah, panahnya menghadap ke depan. Nah, Patah ini sandar putih. kita cek kembali, baut semua telah terkencangkan. Bisa kita lanjutkan more ini dulu, bautnya Mas Udin itu loh, baut asnoken tak setele dulu. Kita cek dari celah-celah klep dulu, mungkin ada yang kurang netral. Kuncinya 19, saya pakai sok dulu, muternya kan tidak kebalik. Kita cek di celah nomor 1 terlebih dahulu, atau top 1. Kemudian top 2. Kemudian lanjutkan top 3. Dan top 4.
Semua klep sudah terdapat netral berposisi top. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk pemasangan seal asnoken, Mas Udin. Pernya dipotong. Gini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lemesan sempuk. Langsung dilebokke wae. Palu cilik iki. Ben rata. Wes. Kemudian bisa kita pasang untuk cover timing bell di bagian dalam yang tipis dulu. Nah, itu yang hitam itu. Tuh yang satu nih. Nah. More siji ping. Selanjutnya bisa kita pasang untuk sepi dan gigi timing bell atau puli timing bell di bagian asnoken. Gigi perhatikan depan dan belakang, biasanya ada tanda-tanda yang diberikan pabrikan dan bentuknya pun juga berbeda dari yang masuk ke bagian asnoken. Kita kencangkan sekalian untuk baut asnokennya. Sudah. Kemudian kita tentukan dari titik topnya. Akan Pak Toto pertebal untuk tanda, memudahkan dalam pemasangan. Untuk titik top di bagian asnoken, tanda ini nanti karena hanya ada satu tanda di bagian gigi-gigi ini, tinggal kita luruskan saja di bagian sebelah sini. Ini top di bagian asnoken. Kemudian untuk yang di bagian supply pump, bisa melihat untuk gigi-gigi ini atau puli ini ada cowakan. Nah, cowakannya sudah Pak Toto tandai. Nanti kita tinggal luruskan untuk cowakan ini dengan tanda di sebelah sini. Nah, ini titik top di bagian supply pump yang terhubung dengan askruk. Karena menggunakan timing bell memang harus tepat dan jangan meleset satu gigi pun. Seperti itu saja dari titik top timing bell yang bisa Pak Toto bagikan di
Kesempatan kali ini dari Kijang Innova 2KD. Nanti apabila ada benturan saat kita memutar di bagian askruk ataupun juga di bagian asnoken, nanti jangan dipaksa, kita cari longgarnya saja. Nah, ini ada benturan, jadi Pak Toto geser dulu untuk yang bagian atas. Soknya dua-dua Mas Udin. Nanti geser loh ya, soalnya roda gilanya muter. Tak robai tope. Sambil di saya ganjeli iki lho, iki ganjeli rada diangkat. Rada dipepetke. Mau iso kok. Nah, kan gandul. Ini terjadi benturan dan Pak Toto akan menggeser lagi. Jadi apabila terdapat benturan jangan dipaksa. Sudah pas untuk titiknya, sudah lurus, di sini juga sudah lurus, bisa kita siapkan untuk tensioner timing bell terlebih dahulu. Nah itu Mas Udin. Nah, baute yang ada kunci L. Nah, ini baute 10-10 nanti. Kunci L. Di sini ada ring yang harus kita pasang. Nah ini kita pasang di sini, kemudian baru kita tempelkan. Yang paling besar. Untuk yang mendorong dari tensioner ini harus ditekan dulu, nanti dikasih apa ya, sepi agar dari lubang ini lurus. Nanti untuk pemasangannya lebih mudah, dipras nganggo ragum. Nah ini pakai ini Mas Udin, pakai kunci L yang kecil ini bisa. Nah, nanti dipaske masuk ini ya, tapi dilurus sih. Nah, ini lurus dipras. Nah, ini sedang enggak? Enggak sedang, ya wis iku. Bisa kita siapkan dari timing bell-nya. Patokan untuk yang lurus di sebelah kiri, karena tensioner berada di sebelah sini dan nanti terdorong seperti ini. Tinggal tunggu Mas Udin memasang pengunci tekanan tensioner timing bell.
Untuk menusuk dari lubang ini bisa memperhatikan dari tulisannya ini berada di sisi luar. Kalau dari dalam nanti tidak bisa terpasang karena posisinya harus dari luar. Sudah bisa kita cabut untuk sepi atau santainya ini. Nah, udah. Nah, ini akan tertekan secara otomatis. Ini topnya sudah pas. Bisa kita pasang untuk cover timing bell. Wes. Balik oh mas. Bautnya yang ada ring dan karetnya. Nah ini rusak kayak podo ya. Wes olah kabeh. Wes bener. Mana bekas orange wis anu, ganti anyar ya. Ya itu. Moderator. Untuk di bagian depan sudah selesai. Kita akan melanjutkan untuk pemasangan di bagian atas kembali. Untuk selanjutnya di bagian atas bisa kita memasang dari injektor ataupun dari busi pemanas menghadapnya ke sebelah manifold in. Kita sarankan dari ring-ring injektor kita ganti yang baru. Kemudian dari pipa selang solar yang kembali ke bagian tangki. Untuk pengencang dari injektor nanti dikencangkan secara belakangan. Nah, ini belakangan saja. Kalau kita kencangkan dulu nanti arah ini selang-selang nozzle yang mengarah ke bagian sealnya ini nanti akan terdapat kebocoran karena terdapat arah yang tidak pas. Pastikan dari ring-ring baut ini terpasang. Ya, jadi arah nozzle ini atau injektor ini ditentukan ini dulu agar arahnya ini
tidak bergeser, jadi kita kencangkan dulu untuk baut solarnya ini. Dan bisa kita kencangkan untuk yang mendorong dari posisi injektor ini terkunci. Kita tambahkan secara manual agar dari kemaksimalan baut mencengkram dari injektor ini benar-benar pas dan tidak mudah terdapat kebocoran kompresi masuk ke ruang oli. Kok bisa Pak Toto? Karena dari injektor ini berada di bagian atas piston ujungnya. Apabila terdapat kebocoran akan terdapat di bagian penguapan oli ini akan menyembur. Sudah selesai. Untuk di bagian cover deck lap ini bisa kita pasang. Dan alhamdulillah dari perakitan sudah mendekati selesai, tinggal kita pasang dari selang-selang injektor, kemudian untuk bagian sebelah sini di bagian manifold X, juga untuk di bagian inlet radiator. Kemudian untuk yang di bagian depan ini ada alternator, juga kompresor AC. Dan dari mesin ini siap kita naikkan kembali, karena di jenis mesin ini tidak menggunakan kampas kopling karena menggunakan torsi converter atau jenis matic. Jadi Pak Toto tidak membagikan untuk yang di bagian sebelah sini. Pokoknya nanti kalau
pas saat mesin ini terpasang atau sudah terpasang di sana, nanti bisa kita putar di bagian askruk, kita tinggal luruskan saja untuk baut-baut yang menghubungkan dengan torsi converter ini sebanyak 6 baut 14 tapi pendek-pendek, nanti bisa diputar, dicari, diluruskan, kencangkan seperti itu saja. Dan alhamdulillah Pak Totok mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dari para pemirsa pecinta DMC Purwodadi yang telah menyaksikan untuk perakitan mesin jenis 2KD dari Sidoarjo ini. Semoga apa yang Pak Totok bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Insya Allah di akhir video nanti akan kita bagikan seperti apa nyalanya dari mesin yang baru kita rakit ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema selanjutnya. Ada sedikit yang disampaikan karena ada yang patah, akan Pak Totok las dulu di bagian ini dudukan atau klem knalpot. Baute noke tok lho, Bu. Pangone tak selehke sing ngarep. Oh ben iso ngisor didongkrak. Alhamdulillah dari mesin sudah terpasang kembali
Di bagian kabin tinggal kita pasang-pasang dari baut transmisi, kemudian dari radiator atau pelengkap-pelengkap lain seperti dari kabel-kabel sensor. Wes, sebentar ya. Alhamdulillah dari perakitan mesin telah mendekati selesai. Tinggal kita isikan oli mesin, kemudian air radiator, juga oli power. Untuk lebih mempermudah dari pengisian air radiator, bisa kita buka di sini.
Ya, sing sak dalan bisa Mas. Apa nih? Ini 5 liter. Organ nih. Ayo bodoh tuh. Gimana wes mbok sok? Wes cukup. Untuk kapasitas oli di mesin Innova diesel, sepengetahuannya Pak Toto, untuk yang 2016 ke atas ini isinya 7 liter, untuk yang 2016 ke bawah isinya 6,5 liter. Karena dari filter oli ini berposisi tengkurap, bukan menghadap ke atas. Air radiator sudah kita isi, oli sudah kita isi, oli power steering, oli mesin sudah disepai belum? Sudah disepai. Untuk anginnya tinggal kita lakukan scan. Mungkin ada kabel-kabel yang belum terpasang. Pastikan berposisi parkir di jenis matic, netral di jenis manual. Kita posisi kontak on, kemudian kita lakukan scan. Alhamdulillah di sini tertulis no code fault start, jadi tidak ada kendala untuk kabel-kabel yang terhubung dengan sensor-sensor. Dan akan Pak Toto coba untuk nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga diberi kemudahan. Karo dibantu pompa ya, anu saple pame ben cepet munggah solar. Kita istirahat dulu. Kita kontak on kembali, kita coba kembali. Kita ulang kembali. Alhamdulillah dari mesin sudah hidup kembali. Dari pompa oli atau kontrol pompa oli mati, cek engine mati, semuanya mati. Hah? Oh, air, nano banyu kumbah radiatornya makan tak kumbah. Alhamdulillah dari mesin sudah bisa hidup kembali. Suaranya pun sudah cukup bersih. Nganggo impact ya. Nanti tinggal kita tunggu untuk proses reyen
di kisaran 4 sampai 5 jam kita nyalakan. Oli ini power cek ora mau, nak kurang jikoke nggone dhewe. Iki ketake minimal iki. Seano. Nanti sekalian kita isikan freon karena dari freon sebelumnya kita buang. Ini dewi cek ana to line, mbok neh iki ben maksimal pisan. Kita tunggu sedikit memanas untuk kondisi mesin, nanti temperatur setengah. Coba kita cek nanti di pembuangan yang seperti biasa atau di selang penguapan. Di sini sama sekali tidak ada. Akan kita zoom dari keadaan selang pembuangan yang sebelumnya terdapat asap yang sangat banyak. Sebelumnya dari mesin ini setelah kita nyalakan beberapa menit, nggak sampai lebih dari 5 menit, sudah ada indikasi asap yang keluar di bagian sebelah sini. Apalagi dari temperatur ini sudah setengah atau di temperatur kerja. Sangat banyak sekali, di sini bisa terlihat tidak ada asap sama sekali. Coba mas, ini tak tutup. Coba untuk di bagian stick oli terlihat ada penguapan, bukan itu mas. Sebelumnya dari stick oli ini terdapat semburan oli seperti ini. Di sini terlihat bersih dan dari selang penguapan pun akan Pak Toto tutup apakah terdapat semburan oli. Di sini sudah tak tutup. Di sini tidak ada sama sekali untuk oli yang keluar melalui lubang stick oli. Yang sebelumnya terdapat oli yang langsung nyembur. Berarti indikasi kompresi ini benar-benar sudah rapat. Kita tunggu dari temperatur memanas terlebih dahulu apakah terdapat asap di penguapan olinya. Sing isor blusuk kesek. Wes. Iku gak kanggo, iku mbah do timbo nang isor iku kok. Sekalian kita pasang dari kap mesin, menunggu dari temperatur lebih panas. Lape dilap. Wes. Geser ono.
Dari temperatur sudah berposisi di temperatur kerja, kita akan cek kembali dari asap yang berada di ruang oli. Pastinya kalau mesin ini sudah memanas sedikit, pasti ada yang namanya oli itu menguap, tapi tidak menjadikan oli mesin berkurang, karena macam-macam sifat oli. Memang ada yang kena panas ini menguap, ada juga yang minim menguap, seperti delta loop itu minim menguap meskipun dari posisi atau mesin ini panas, dari uap oli ini tidak terlalu terlihat. Kita cek melalui untuk setik oli. Setik oli sudah memanas dari mesinnya. Di sini sama sekali tidak terlihat asap, meskipun ada tapi tidak terlihat jelas karena oli ini berposisi memanas atau terpanaskan. Kemudian kita buka juga untuk di bagian tutup pengisian oli. Di sini bisa dilihat kembali. Kita terangi menggunakan senter yang lumayan terang. Kalau ada asap pastinya akan terlihat. Biar tidak nyiprat-nyiprat olinya. Terlihat sekali di sini tidak ada asap sama sekali. Dan alhamdulillah dari pengejaan mobil mesin 2KD atau Innova Diesel sudah selesai yang dari Sidoarjo. Aku tak ya, mampir nang ngene tukang AC sisan ya. Ini tapi wis wengi engko ngenteni engko tak tinggal balik. Iya ya balike ya. Nek motor apa ora kono kok. Hah? Oh iya ya, engko tak telepon.